Nah, jumpa kembali di deretan Resep baru, Zidane masih andalkan dua jenderal tua Real Madrid ini. Zinedine Zidane masih belum menemukan resep untuk mendorong Real Madrid mencapai level terbaiknya musim ini. Untungnya Zidane masih punya Toni Kroos dan Luka Modric, dua jenderal yang mengawal Los Blancos. Madrid sukses merangkai 4 kemenangan beruntun yang krusial. Lawan-lawan mereka berat, tapi berhasil disapu bersih. Sevilla, Borussia Mönchengladbach, Atletico Madrid, dan ternyata Atletico Bilbao keempatnya ditundukkan Madrid. Jelas nama Kroos dan Modric ada di balik 4 kemenangan beruntun ini. Masing-masing di usia 35 tahun dan 30 tahun. Modric dan Kroos membuktikan bahwa pengalaman mereka tak ternilai. Keduanya mungkin merupakan salah satu pasangan gelandang terbaik dalam sejarah. Modric tampil nyaris sempurna kala Madrid menghajar Mönchengladbach. Lalu Kroos jadi pemimpin di lapangan pada duel derby kontra Atletico Madrid. Musim ini sempat diduga bakal menjadi musim penghabisan Modric, tapi dia justru kembali menemukan performa terbaiknya. Nyaris menyamai levelnya ketika meraih Ballon d'Or 2018. Modric menciptakan total 29 peluang, akurasi operan lebih dari 90% dan membuat 29 dribble sukses. Kroos pun selalu masuk dalam rencana Zidane, bahkan hanya melewatkan 2 laga musim ini karena cedera ringan. Sisanya Kroos selalu bermain 14 kali menjadi starter pada 17 laga. Si Raja Bola Mati ini telah menciptakan total 38 peluang. Dia pun mencatatkan akurasi operan lebih dari 93%, pun telah mencetak gol pertamanya untuk Madrid musim ini. Kemudian masih ada Casemiro yang melengkapi kombinasi Kroos dan Modric. Ketiganya membentuk kombinasi segitiga lini tengah yang sulit disaingi tim manapun. Kepercayaan Zidane pada pemain-pemain senior ini terlihat jelas. Lalu masih ada Martin Odegaard dan Isco yang bisa masuk sebagai pengganti dan menjadi pembeda. Zinedine Zidane, Real Madrid, dan masalah yang tidak bisa dijelaskan. Real Madrid mulai menunjukkan tajinya di musim 2020-2021. Namun tidak bisa dipungkiri mereka sempat mengalami masa-masa goyah di awal hingga sang pelatih Zinedine Zidane dirumorkan akan dipecat. Sebenarnya hasil yang diterima Real Madrid tidak begitu buruk. Dari 13 pertandingan yang telah dilakoni, klub berjuluk Los Merengues tersebut sukses meraih 8 kemenangan dan 2 hasil imbang. Kendati demikian, ada beberapa momen di mana Real Madrid tampil dengan buruk. Kalau menang hasilnya tidak begitu meyakinkan, terutama pada ajang Liga Champions di mana mereka gagal meraih kemenangan dalam 2 laga pertama. Performa Real Madrid yang kurang meyakinkan membuat Zidane sempat dirundung isu pemecatan. Rumor tersebut mulai meredup setelah Madrid berhasil membabat 4 pertandingan terakhir dalam kemenangan. Mantan pelatih Real Madrid Carlos Queiroz jadi prihatin melihat Zidane. Ia merasa kalau pria asal Prancis tersebut harus menghadapi masalah yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan mengapa bisa terjadi. Zizou mendapatkan semua dukungan dan simpati saya. Dia menderita seperti semua pelatih atas ketidakstabilan yang tidak bisa dijelaskan, ujarnya kepada AFA. Situasi industri sepak bola memang sedang acak-adut. Kompetisi sempat terhenti selama 3 bulan akibat pandemi COVID-19. Dan sampai sekarang, fans belum diperbolehkan hadir di stadion. Rasanya tidak sama bermain ataupun kembali ke Santiago Bernabeu dengan semua fans dan harus melakukannya tanpa keramaian di Valdebebas sekarang. Bermain kandang ataupun tandang sekarang terasa sama saja, lanjutnya. Menilai pelatih di masa pandemi seperti ini kejam. Mereka yang berada di belakang tidak merasakan semua yang terjadi selama berlatih dan bertanding. Selamat buat Madrid dan presidennya Florentino Perez, karena tidak membuat keputusan emosional dan tidak mendengarkan suara orang di jalanan, pungkasnya. Pulih dari cedera, wonderkid Norwegia siap bersinar di Real Madrid. Gelandang Real Madrid Martin Odegaard dirusak oleh nasib buruk di awal musim ini. Tetapi sekarang bekerja keras untuk meyakinkan pelatih Zinedine Zidane seperti diberitakan oleh Marca. Seperti yang ditunjukkan oleh laporan tersebut, pemain asal Norwegia itu harus mengatasi beberapa kemunduran yang mengganggu integrasinya ke dalam dinamika tim yang dimulai dengan ketidaknyamanan pada tendon patella di kaki kanannya. Cedera yang juga mengganggunya di minggu-minggu terakhirnya musim lalu di Real Sociedad. Berita Real Madrid dalam beberapa bulan mendatang kemungkinan besar ditentukan oleh pengaruh potensial sang gelandang, tetapi masih belum jelas seberapa menonjol peran yang mungkin dimilikinya. Odegaard memulai 2 pertandingan La Liga pertama musim ini melawan Real Sociedad dan Betis untuk Real Madrid, tetapi kemudian menderita cedera otot yang membuatnya melewatkan 6 pertandingan dan kemudian 3 pertandingan lainnya. Sekarang berusia 22 tahun, wonderkid Norwegia itu tampaknya telah pulih dari masalah cederanya.
dan ingin memainkan peran utama bagi penyerang Madrid. Gareth Bale tak pilih Zidane sebagai pelatih terbaik FIFA 2020. Ada hal yang menarik dari penghargaan The Best FIFA Football Awards 2020. Gareth Bale ternyata tidak memilih mantan pelatihnya di Real Madrid Zinedine Zidane sebagai pelatih terbaik di dunia. Penghargaan The Best FIFA Football Awards 2020 diselenggarakan di markas FIFA pada Jumat 18 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Salah satu kategori yang diberikan adalah pelatih terbaik. Kategori ini dimenangkan oleh manajer Liverpool Jurgen Klopp. Pria asal Jerman itu mampu mengungguli 9 kandidat pelatih terbaik lainnya termasuk Zinedine Zidane. Klopp sukses mempersembahkan trofi Premier League pertama buat Liverpool setelah 30 tahun. Prestasi itu yang mengantarkannya meraih penghargaan pelatih terbaik pria FIFA 2020. Sebagai kapten tim Wales, Bale juga ikut ambil bagian dalam pemilihan pelatih terbaik pria FIFA 2020. Namun dia tidak memilih Zidane. Bale yang kini berseragam Tottenham itu menjatuhkan pilihan pertama pada Hansi Flick. Kemudian pilihan kedua ada Jurgen Klopp dan Julen Lopetegui berada di urutan ketiga. Sergio Ramos yang menjadi kapten timnas Spanyol dan Eden Hazard sebagai kapten timnas Belgia sama-sama memilih Zidane sebagai pelatih terbaik. Sementara Julen Lopetegui berada di nomor 3. Adapun pemain terbaik dunia 2020 akhirnya jatuh ke tangan Robert Lewandowski. Striker Bayern Munchen itu menyingkirkan finalis lainnya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Koneksi Real Madrid, Jose Mourinho ingin bawa Luka Modric ke Tottenham. Jose Mourinho nampaknya belum puas dengan 2 ex-pemain Real Madrid di skuad Tottenham. Sang manajer ingin menambah 1 pemain lagi dari Real Madrid dengan membeli Luka Modric. Jose Mourinho kini tengah membangun proyek besar di Tottenham. Pada musim 2020-2021, dia mendapatkan dukungan penuh dari Daniel Levy, pemilik Tottenham, untuk membawa semua pemain yang diinginkan. Tottenham melaju cukup bagus pada awal musim 2020-2021. Akan tetapi tim meracikan Jose Mourinho masih belum sempurna. Mourinho butuh tambahan pemain lagi untuk menambahkan kekuatan tim. Dikutip dari El Chiringuito, pemain yang masuk dalam bidikan Mourinho adalah Luka Modric. Secara teknis, pemain asal Kroasia diyakini masih bisa membawa Tottenham bersaing di papan atas. Namun bukan itu tujuan utama Mourinho ingin membawa Modric. Pemain 34 tahun punya pengalaman segudang. Modric bisa memberikan mental juara pada Tottenham untuk bisa mendapatkan gelar. Mourinho dan Modric pernah bekerja sama di Real Madrid. Modric pindah dari Tottenham ke Real Madrid pada 2012 lalu. Saat itu Mourinho lah yang meminta Real Madrid membeli Modric. Luka Modric masih menjadi pemain kunci di Real Madrid pada musim 2020-2021. Walau sudah punya Martin Odegaard yang jauh lebih muda, Modric masih sangat penting di lini tengah Madrid. Ya, itulah tadi informasi seputar Real Madrid terbaru hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari Fakta Bola Madrid. Salam Madridistas dan salam bola bola.